Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, ibu-ibu semua yang hadir di sini, masih kita pada sesi tanya jawab dan curhat. Maka saya mau bertanya lagi, ada yang mau bertanya sama guru-guru kita? Masya Allah, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti. Silahkan Ibu Hesti. Saya dari Majelis Taklim Jakarta Garden City. Izin bertanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Jika seseorang selalu berbuat baik, tetapi hidupnya penuh cobaan, apakah itu tanda bahwa Allah mengujinya untuk menuju surga? Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ibu. Silahkan guruku. Terima kasih Ibu Hesti, Masya Allah pertanyaannya bagus banget ya. Ini buat kita semua yang selalu berbuat kebaikan ya. Tapi ujiannya tetap banyak. Karena memang ujian itu untuk meningkatkan kita ini tulus apa enggak melaksanakan kebaikan. Ya, tapi tentunya kebaikan ini harus punya standarnya. Ya, kebaikan itu harus punya standar sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kebaikan itu ya harus mengikuti ya panduan. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Ya, apa yang Allah suruh baik. Ya, tadi yang sudah saya sebutkan tadi surat An-Nisa 36, ntar dibuka ya Bu ya di rumah ya. Ya, itu kita pegang tuh, itu kebaikan luar biasa ya. Pertama kebaikan kepada Allah. Ya, beribadah kita kepada Allah ya. Jangan kita mensekutukan Allah. Kemudian kebaikan kepada orang tua dan lain sebagainya, pada tetangga, kepada kerabat, kepada fakir miskin, kemudian kepada anak yatim, dan kita tidak berbuat sombong. Itu kebaikan ya, insyaallah. Terus kemudian kalau kita jalanin itu ada gak ujiannya? Pasti banyak ujiannya. Untuk menguatkan bahwa kita ini berbuat baik ini pamrih apa enggak gitu. Berbuat baik ini kita nih karena Allah apa karena manusia. Kita berbuat baik puasa. Ya, puasa baik apa enggak Bu? Subhanallah, dapat pahalanya pintu surga Ar-Rayyan. Tapi puasa kita tadi kata Pak Kiai kita kan, Kiai Alfian Masya Allah ya. Kan nggak kelihatan, lemes aja, ya. Malamnya sahur pakai sayur lodeh, Ustaz. Begitu pergi ke kantor makan Indomie, gitu. Makan mie, begitu sampai rumah ya meriang, muntah, yang dimuntahin mie. Tadi kenapa sahur pakai sayur lodeh, kenapa yang keluar mie, ya. Jadi harus ada standarnya kebaikan itu. Jadi harus lillah ta'ala. Terus kemudian kalau ujian, kita memang diuji. Manusia itu diuji oleh Allah dengan pertama rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan samarot, perniagaan. Wabasyiri sabirin. Maka beri kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua itu dasar dari Allah, kembali kepada Allah. Ini saya udah beribadah, udah tahajud, udah segala macam, tapi masih aja diuji oleh Allah. Memang Allah sayang sama kita, ya. Allah menguji kita karena kita disayang sama Allah. Siapa yang paling banyak ujiannya? Nabi dan Rasul. Dikenal dengan Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW diujinya luar biasa Bu. Nabi Nuh diuji oleh umatnya.
umatnya itu dakwah 980 tahun. Cuman dapat jamaahnya cuman 80 orang. Diuji. Coba kalau Ustadz Alfian ceramah yang datang 2 orang. Ulang lagi deh. Tapi Nabi Nuh diuji, tapi tetap Nabi Nuh sabar. Diuji dengan anaknya yang gak beriman kepada Allah. Ya, sampai dia ajak anaknya tetap gak mau beriman kepada Allah. Ujian. Anak juga menjadi ujian. Perasaan kita udah majelis taklim tiap hari, anak kita bader banget gitu. Bu, jangan bosan-bosan. Doa terus, doain. Lagi tidur kita doain dia. Kita bacain Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita tiupin ubun-ubunnya. Kita peluk dia. Terus kita berupaya terus. Ujian ini pasti untuk naik kelas. Betul apa enggak? Kalau ibu pernah sekolah enggak? Ada ujian enggak? Buat apaan? Naik kelas. Ketika kita sabar, ketika kita yakin atas ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan selesai. Ada yang dikasih penyakit. Siapa yang dikasih penyakit lebih dahsyat penyakitnya Nabi Ayub. Bu, Nabi Ayub penyakitnya Masya Allah. Kita cuma dikasih sakit ya. Lagi duduk begini udah mulai semutan ya. Kita udah ngeluh. Nabi Ayub Masya Allah. Ya orang tampan, orang ganteng. Kayak Mas Abe ini kan ganteng ya. Ya, gantengan mana saya sama Mas Abe. Ya, ya. Jadi diuji dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Diuji dengan ketampanan tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya raya Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaan. Kekayaannya minal masyriq ilal maghrib. Enggak ada orang kaya seperti Nabi Sulaiman. Tapi dia tetap hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian-ujian kita belum seberapa ketimbang ujian para nabi dan rasul. Mudah-mudahan Bu Hesti, kalaupun dikasih ujian kita tetap bersabar. Dan insya Allah ini adalah kebaikan buat kita untuk naik kelas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih guru kita yang telah membagi ilmunya, menjawab pertanyaan, bahwasanya ternyata ibu-ibu semua para pemirsa, ujian itu datang untuk Allah pengen kita lebih dekat kepada Allah. Amin ya rabbal. Makin kita dekat kepada Allah, makin kita redha, makin kita ikhlas, makin kita tawakal bahwa kita sadar kita ini punya kelemahan, kita ini punya keterbatasan, tapi Allah Maha memberi dengan kasih dan sayangnya buat kita semua. Amin ya rabbal. Nah, pertanyaan kedua kali ini ada dari sosial media dan ini pertanyaan khusus buat Ustadz Alfian. Pertanyaannya, Ustadz, saya seorang mu'alaf, bagaimana perhitungan sedekah, zakat dan infaknya? Terima kasih. Silahkan guru. Bu, masih semangat? Sekarang sudah jam 2 ya, berarti menuju maghrib masih ada berapa jam lagi. Bu, saya mau tanya, mu'alaf itu siapa? Mu'alaf siapa? Orang yang baru masuk Islam. Ya. Mu'alaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu menerima kebenaran. Itulah mu'alaf, ya. Dan pertanyaannya adalah mengenai soal zakat. Nih, zakat, kita untuk mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib. Ya, kalau nggak ngeluarin zakat, siap-siap aja celaka. Makanya nih kebanyakan orang-orang yang hartanya luar biasa banyaknya, tapi lupa dengan zakat, siap-siap aja celaka. Ya, karena mengeluarkan zakat itu wajib. Ada zakat mal, ya, zakat penghasilan, ada zakat hewan ternak, dan pula di bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini mu'alaf itu termasuk 8 asnaf, 8 golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Makanya yang namanya mu'alaf itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia termasuk mustahik yang berhak menerima zakat. Sampai kapan? Sampai si mu'alaf tersebut memiliki penghasilan. Karena bentuk para amilin
para pengurus baik penerima atau penyalur zakat memberikan zakat kepada mu'alaf itu bentuk perhatiannya lantaran dia masuk Islam. Karena kan biasa status sosial kadang-kadang begitu. Ada saudara kita yang baru masuk Islam kadang-kadang kan dikucilkan sama saudaranya. Terkadang tapi tidak semua. Maka dari itu bentuk perhatian kita kepada mereka yaitu memberikan zakat kepada mu'alaf. Akan tetapi ketika dia nanti sudah memiliki penghasilan, ya, maka dia harus mengeluarkan zakat. Yaitu di bulan Ramadan zakat fitrah. Ya, makanya nih yang mana Ramadan tahun ini tinggal setengah bulan lagi. Ya, jangan kebangetan sibuk ngurusin baju baru, ya. Jangan kebangetan sibuk ngurusin kue kembang goyang, ya. Kue akar kelapa ngedorong mulut tiap malam kan ya. Sampai lupa ngeluarin zakat. Karena mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Paham kira-kira? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Alfian, begitu luar biasa. Ustadz Alfian, yang jadi pertanyaan kedua, kapan kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Berapa ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Silahkan Ustadz. Ukuran zakat fitrah itu kita nih pakai beras kan ya. Makanan pokok kita apa? Beras. Yaitu ngeluarinnya kalau hitungan kilo 2,5 kilo. Tuh 2,5 kilo tuh beras tuh. Kalau liternya 3,5 liter. Nih ibu-ibu nih ya, kalau ngeluarin zakat jangan sebeli-belinya beras. Lah saya mau tanya ibu-ibu kalau makan pakai beras yang cakep apa beras yang banyak kutunya? Beras yang perak apa yang pulen? Ntar ngeluarin zakat pakai beras yang pulen, yang kita makan, yang kita doyan. Jangan sampai ini kita makan pakai beras yang pulen, ngeluarin zakat pakai beras yang perak. Jangan, ya. Maka dari itu waktu yang tepat ngeluarin zakat itu biasanya itu di penghujung daripada Ramadan. Karena apa? Nih ngegirangin para fuqara wal masakin, para fakir miskin. Fakir itu siapa sih? Fakir itu mereka yang tidak memiliki penghasilan, itu disebutnya orang fakir. Bu, mohon maaf lahir dan batin, jangan lihat mereka punya rumah cakep. Coba lihat, perhatikan penghasilan ada apa kagak. Begitu banyak saudara kita pada saat ini yang kena PHK massal. Banyak pengangguran. Mereka walaupun rumahnya cakep tapi mari habis PHK, nggak punya penghasilan di bulan ini, maka termasuk orang fakir. Tuh, makanya amil itu luar biasa tanggung jawabnya. Cek itu wilayahnya, warganya. Lihat, perhatiin. Lah iya, lah periksa satu-satu. Pak masih kerja? Masih. Ustadz kerja? Lah gua kerja dari mana? Lah iya, Ustadz masih matupang. Siang malam tunggu panggilan. Iya, makanya periksa tuh fakir tuh. Ya, fakir itu orang yang punya penghasilan. Wal masakin, orang miskin itu punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Begitu tuh. Cuman kalau sekarang Bu ya mohon maaf ya, ngelihat orang nyari orang miskin tuh susah. Mohon maaf sekarang mah, kadang-kadang orang ada rumahnya kecil, motornya 3. Iya, karena mohon maaf, rumahnya ngontrak, mobilnya 2. Iya, kayaknya susah pun nyari orang miskin sekarang. Ya, tuh termasuk daripada mustahik. Girangin mereka para fuqara wal masakin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak guru kita. Maka mari sama-sama Ramadan ini kita maksimalkan dengan apapun ujiannya. Baikkah itu ujian sesuatu hal yang tidak pernah kita harapkan, sesuatu hal yang tidak pernah kita bayangkan, tapi manakala itu hadir, maka jadikan itu jalan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam firman Allah, "Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Bahwasanya kesenangan, kebaikan, kesakitan, keburukan yang Allah ujikan kepada kita itu adalah sebagai ujian agar kita tambah-tambah dekat, tambah-tambah iman, tambah-tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan ngaji bersama dengan guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.